Salam, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Pililende, NIM 1901150045. Ya, dimana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kemampuan gerak dan minat melakukan aktivitas fisik. Dimana dalam materi perkembangan kemampuan gerak dan minat melakukan aktivitas fisik ini masih ada kaitannya dengan perkembangan koordinasi gerakan. Dimana dalam pengertian koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh. Seseorang yang dikatakan dengan koordinasinya baik apabila ia mampu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangka gerakannya, serta iramanya terkontrol dengan baik. Orang yang koordinasinya baik mampu melakukan gerakan secara efisien, sehingga pada umumnya mampu melakukan aktivitas gerakan fisik dengan baik. Cara mengukur koordinasi pada gerak yaitu dengan cara melakukan beberapa pola gerakan yang berkaitan dengan keterampilan yang mencakup unsur-unsur mengontrol tubuh, yaitu yang pertama, keterampilan melatih keseimbangan, keterampilan melatih kelincahan, dan keterampilan melatih fleksibilitas. Macam-macam keterampilan bisa berbentuk gerakan, yaitu antara lain memegang, memukul, melempar, menangkap, menyepak, menggiring bola, memantul-mantulkan bola, berjengket, dan beberapa gerakan yang mengubah posisi tubuh secara cepat. Di mana pada anak laki-laki dan anak perempuan pada umumnya kemampuan gerakan mereka secara bersamaan sampai berumur lebih kurang 11 tahun masih berimbang, atau dengan kata lain perbandingan atau kemampuan anak laki-laki dengan anak perempuan belum tentu berbeda, tetapi sudah mulai ada perbedaan karena anak laki-laki mulai mengalami peningkatan yang makin cepat dan pesat, sedangkan anak perempuan hanya mengalami peningkatan yang kecil. Di mana dalam perkembangan koordinasi gerakan tubuh merupakan kunci perkembangan dan penguasaan berbagai macam gerakan keterampilan, yaitu untuk mengetahui yang dikenal dengan perkembangan penguasaan gerakan dasar. Gerakan dasar akan sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik. Maka meningkat pulanya kemampuan gerakan anak besar. Berbagai kemampuan gerakan dasar yang sudah mulai bisa dilakukan masa anak kecil semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan bisa didefinisikan dalam bentuk yang pertama, yaitu gerakan bisa dilakukan dengan mekanik tubuh yang semakin efisien. Yang kedua, gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. Yang ketiga, pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi. Yang keempat, yaitu gerakan semakin bertenaga. Dari beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang dimungkinkan bisa dilakukan apabila anak-anak memperoleh kesempatan untuk melakukan gerakan tersebut, misalnya berlari, mendaki, meloncat, berjengkek, mencongklak, lompat tali, menyepak, melempar, menangkap, memantulkan bola, memukul, dan memegang. Gerakan-gerakan tersebut semakin bisa dikuasai
dikuasai dengan baik apabila mereka diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas tersebut. Maka perkembangan sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan kepada mereka dalam melakukan gerakan aktivitas tersebut secara berulang-ulang. Anak-anak yang kurang memiliki kesempatan melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk berkembang. Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan cara misalnya menggunakan pengetasan atau pengukuran kemampuan mereka, yaitu kemampuan gerakan yang pertama, perkembangan kemampuan berlari, di mana dalam perkembangan kemampuan berlari ini bisa diukur antara lain dengan cara mengukur kecepatan mereka. Kecepatan berlari dihasilkan dengan panjangnya langkah atau cepatnya irama langkah. Panjangnya langkah bisa dipengaruhi oleh panjangnya kaki, sedangkan cepatnya irama langkah dapat dipengaruhi oleh kekuatan otot-otot kaki yang dimiliki oleh anak tersebut. Pada masa anak-anak besar, pertumbuhan panjang kaki cukup cepat. Demikian juga pertumbuhan jaringan ototnya, terutama pada tahun-tahun yang terakhir. Perkembangan gerakan dasar yang kedua yaitu perkembangan kemampuan meloncat, di mana dalam kemampuan meloncat ini bisa dilakukan sebagai predikator kekuatan tubuh dan juga bisa merupakan tes diagnostik dalam hal koordinasi gerakan. Perkembangan kemampuan meloncat berkaitan erat dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi tubuh, di mana dalam koordinasi tubuh yang berkembang dengan baik dan disertai peningkatan kekuatan yang baik, dan juga menghasilkan perkembangan kemampuan meloncat yang sangat baik pula. Perbandingan kemampuan meloncat anak laki-laki dengan anak perempuan sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya. Dan sesudah perbedaan itu makin besar, anak laki-laki lebih baik kemampuan meloncatnya dibandingkan dengan anak perempuan, ditinjau dari segi daya loncat maupun dari segi kualitas gerakannya. Pada masa anak besar, terjadinya perkembangan otot meloncat yang cukup cepat. Perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat makin jauh ataupun makin tinggi, yang berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan tubuh. Bentuk gerakan semakin baik atau semakin efisien yang ditinjau dari mekanik. Yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan melempar, di mana dalam perkembangan kemampuan melempar ini yang terjadi pada anak besar seperti hal perkembangan kemampuan gerakan lain yang meliputi dua aspek, yaitu aspek yang pertama yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Perkembangan yang bersifat kuantitatif yaitu anak semakin jauh kemampuan melemparnya, sedangkan perkembangan yang bersifat kualitatif gerakan melemparnya semakin baik atau juga semakin efisien. Kemampuan melempar bisa dinilai dengan cara mengukur jauh lemparannya menggunakan bola dengan beberapa ukuran. Juga menggunakan cara menilai ketepatan melempar atau sasaran. Sedangkan untuk menilai kemampuan yang bersifat kualitatif bisa menggunakan analisis sinematografis, yaitu analisis rekaman gambar gerakan atau melihat kebenaran mekaniknya dalam melakukan lemparan tersebut. Perkembangan melempar pada anak besar akan sejalan dengan pertumbuhan fisik, terutama pada pertumbuhan fisik otot lengan dan fisik
perkembangan pertumbuhan otot bahu mereka pada masa-masa pertumbuhan anak besar. Berikut ini adalah perbedaan kemampuan melempar antara anak laki-laki dengan anak perempuan cukup besar. Pada anak laki-laki sampai umur 17 tahun masih terus meningkat kemampuannya, sedangkan anak perempuan peningkatan hanya terjadi sampai umur lebih kurang 14 tahun. Untuk kemampuan melempar sejauh-jauhnya yang memerlukan kekuatan anak laki-laki lebih baik, tetapi untuk kemampuan melempar ke arah sasaran tertentu di mana unsur kekuatan tidak hanya digunakan atau hanya menekan pada ketepatan. Antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak berbeda kemampuan mereka, namun secara mekanis anak laki-laki tetap lebih baik dalam melakukan beberapa lemparan, karena di mana pada anak laki-laki kemampuan daya otot pada lengan dan bahu mereka lebih besar dibandingkan pada daya otot pada anak perempuan. Poin yang berikut yaitu mengenai minat melakukan aktivitas fisik. Minat untuk melakukan aktivitas fisik sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik itu sendiri. Apabila sejak anak selalu dikengkang atau tidak diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik, maka minat melakukan aktivitas fisik itu tidak akan berkembang selama pertumbuhan anak tersebut. Apabila dinilai secara umum mengenai perkembangan minat melakukan aktivitas fisik pada anak-anak, dapat kita lihat adanya kecenderungan grafik yang selalu meningkat. Namun, kecepatan peningkatan tidak sama. Dalam minat perkembangan dengan cepat pada tahun-tahun terakhir masa anak-anak besar dan awal masa adolescensi. Kecenderungan seperti ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan, karena ada hasil penelitian yang bisa memberikan gambaran tentang hal ini. Maka dari itu, kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Kesempatan yang kita berikan kepada mereka yaitu melakukan aktivitas olahraga dengan pengarahan atau bimbingan yang baik, bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak-anak. Di mana dalam anak-anak melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh kecenderungan yang sifatnya memiliki, yaitu antara lain: sifat yang pertama, kemampuan memusat perhatian pada suatu macam aktivitas yang sedang dilakukan makin meningkat. Apabila pada anak kecil cenderung senang berganti-ganti macam permainan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, para anak besar bisa bertahan bermain dalam satu macam permainan lebih lama. Yang kedua, semangat untuk mencari pengalaman baru cukup tinggi, di mana dalam hal ini contohnya misalnya sering terjadi anak-anak yang sebelumnya hanya senang bermain atau bersepeda di sekitar rumah, tetapi sudah memasuki masa anak-anak besar, mereka mulai senang menjelajahi tempat yang lebih jauh. Yang ketiga yaitu perkembangan sosialnya makin baik. Anak besar bisa meningkatkan situasi bermain bersama teman-teman. Mereka berada di tengah teman-teman sebayanya dan bermain bersama-sama.
Dalam hal ini, anak cenderung memiliki teman yang sesuai dengan dirinya. Sering bisa dijumpai 3 atau 4 orang anak yang selalu bermain bersama dan kemanapun mereka pergi juga tetap bersama-sama. Yang keempat, perbedaan perilaku antara anak laki-laki dengan anak perempuan semakin jelas dan ada kecenderungan kurang senang bermain dengan lawan jenisnya. Hal ini semakin jelas pada akhir masa anak besar. Yang kelima, semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas tertentu dengan semangat berkompetensi tinggi, di mana dalam kelima kecenderungan yang terjadi pada aktivitas fisik. Kecenderungan sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak besar tersebut bisa dirinci berdasarkan kelompok usia yang lebih pendek, yaitu sampai pertengahan masa anak besar dan masa sesudahnya. Berikut ini disajikan mengenai sifat-sifat psikologi dan sosial yang menjolak pada masa-masa tersebut. Yang pertama yaitu sifat psikologi dan sosial anak besar, di mana dalam sifat yang mencolok pada anak-anak sampai kira-kira pertengahan masa anak besar atau kurang lebih sampai umur 9 tahun adalah mereka memiliki imajinasi, menyenangkan pengulangan aktivitas. Yang ketiga, menyenangi aktivitas kompetitif. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, selalu memikirkan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan. Sesudah pertengahan masa anak besar atau usia antara 10 sampai 12 tahun, sifat-sifat psikologis dan sosial tersebut di atas mengalami perkembangan sifat-sifat yang mencolok adalah baik laki-laki maupun perempuan menyenangi permainan yang aktif. Yang kedua, minat terhadap olahraga kompetitif. Yang ketiga, minat terhadap permainan yang lebih terorganisasi meningkat. Yang keempat, rasa kebanggaan akan keterampilan yang dikuasai tinggi dan berusaha untuk meningkatkan kebanggaan dirinya. Yang kelima, selalu berusaha berbuat sesuai untuk memperoleh perhatian orang dewasa dan akan berbuat sebaik-baiknya apabila memperoleh dorongan dari orang dewasa. Yang poin berikut yaitu aktivitas yang diperoleh pada masa anak besar. Sifat-sifat perkembangan fisik dan gerak, minat dan sifat psikologi dan sosial seperti telah disajikan pada bagian-bagian di depan harus diperhatikan dalam penanganan pemenuhan keperluan aktivitas pada anak-anak. Berdasarkan sifat perkembangan seperti itu dibahas aktivitas yang diperlukan oleh anak-anak besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang menggunakan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk aktivitas: pengenalan keterampilan berolahraga, misalnya bermain bola menggunakan kaki, bermain bola dengan berbagai ukuran dan menggunakan tangan, memukul bola memakai pemukul. Yang kedua, bermain dalam situasi berlomba atau bertanding, misalnya berpacu dalam beberapa macam gerakan, lari, lompat, berputar, menerobos, mengguling, merayap, dan sebagainya. Yang berikut, berpacu menggiring bola, melempar bola sejauh-jauhnya. Yang ketiga, aktivitas menguji diri dan aktivitas yang menggunakan alat-alat, misalnya memanjat tiang atau tali sampai ketinggian tertentu, menggantung pada palang tanggal, meloncat naik dan turun pada peti lompat, meniti pada blok titian,
mempertahankan keseimbangan selama mungkin dalam sikap kepal terpandang. Mungkin hanya ini presentasi materi dari saya. Sekian dan terima kasih.